Boleh mulai? Oke, selamat malam rekan-rekan dan Bapak dosen. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai storage demand. Kami dari kelompok B, ada saya sendiri, Kenneth Angelo, lalu ada rekan saya Fauzan Azima, lalu ada Agnes Christy, dan Muhammad Dafa. Karena ber, materi kami ini storage demand, jadi saya akan menjelaskan dari latar belakang masalahnya dulu. Di zaman yang terus berkembang ini, populasi dunia semakin meningkat, dan era industri juga sudah beralih ke era industri 4.0, di mana sekarang ini hampir semua hal membutuhkan energi listrik. Konsumsi energi listrik yang besar ini menunjukkan bahwa suatu negara semakin maju secara ekonomi. Data yang dimiliki PLN tahun 2016 menunjukkan konsumsi listrik per kapita Indonesia saat itu mencapai 956 kWh per kapita. Sementara negara-negara maju konsumsi listrik per kapitanya lebih tinggi, berkali-kali lipat dari Indonesia. Seperti Amerika Serikat yang mencapai 12.820 kWh per kapitanya, Korea Selatan 10.620 kWh, Jepang 7.970 kWh, dan Inggris 5.030 kWh per kapita. Bahkan dibandingkan negara jiran pun konsumsi listrik Indonesia termasuk tertinggal cukup jauh. Seperti Singapura yang sudah mencapai 9.040 kWh per kapita, Malaysia 4.660 kWh, Thailand 2.870 kWh, dan bahkan Vietnam yang konsumsi listriknya per kapitanya nyaris 2 kali lipat dari Indonesia di angka 1.620 kWh per kapitanya. Meski demikian, tingkat konsumsi listrik Indonesia terus meningkat, menunjukkan kemajuan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2016, konsumsi listrik Indonesia 956 kWh. Sementara di tahun 2018 ini, konsumsi listrik Indonesia sudah mencapai 1064 kWh dan terus bertambah sampai 2020 ini. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik setiap harinya, dibutuhkan penyimpanan energi yang dapat menampung energi listrik dalam jumlah yang besar. Apa itu penyimpanan energi dan apa saja bentuk dari penyimpanan energi, dan bagaimana penyimpanan energi di Indonesia maupun di negara lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari penyimpanan energi sendiri. Penyimpanan energi dengan udara bertekanan atau compressed air energy storage adalah cara untuk menyimpan energi yang dihasilkan pada saat kelebihan energi untuk kemudian digunakan pada saat permintaan tinggi dengan menggunakan media udara bertekanan. Nah, di sini ada beberapa catatan penting terhadap skema penyimpanan energi dengan udara bertekanan. Yang pertama, untuk pembuangan kalor dilakukan dalam 2 tahap, yakni ada kompresor dengan intercooler dan juga pada kondisi setelah aftercooler. Untuk pada kompresor, karena adanya batas maksimal temperatur komponen-komponen kompresor itu sendiri. Setelah aftercooler, karena adanya batas dan maksimal temperatur yang dapat diterima oleh gua penyimpanan udara bertekanan. Yang kedua, catatan penting yang kedua, gua penyimpanan udara bertekanan memiliki batasan tekanan minimal dan tekanan maksimal sebab berhubungan dengan kestabilan gua itu sendiri. Catatan penting yang ketiga, ruang pembakaran atau combustion chamber diperlukan sebab suhu udara yang keluar dari gua sangat rendah untuk dapat langsung digunakan pada turbin. Nah, kerapatan energi digunakan untuk menyelidiki kerapatan energi dari udara yang disimpan. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan, tergantung kapasitas udara mana yang akan dijadikan acuan. Untuk
Pendekatan yang pertama, kerapatan energi dengan meninjau sisa kapasitas penyimpanan udara di gua. Energi yang tersimpan pada kondisi yang ditunjukkan oleh kurvanya ditunjukkan nggak sih? Boleh. Yang Delta. Yuk, mau yang Oke. Di sini mana? Bawah lagi. Nah, tuh. Di sini bisa dilihat ya kurvanya antara tekanan dan volume. Energi yang tersimpan di kondisi yang ditunjukkan oleh warna merah dapat dianalisis dari kurva PV. Dengan mengacu pada kurva yang ada gambar di slide, yang ada gambar di samping, maka persamaan di bawah ini dapat diturunkan. Volume sama dengan radian, tekanan. Bentar ya, guys. Radian T per tekanan. Maaf nih, ada yang bisa jelasin ininya nggak? Persamaan kurvanya. Oke. Iya. Tunggu deh. Tadi kan dia pengertian doang ya? Ya, pengertiannya aja. Pengertian dasar. Ntar mungkin Dikat bisa nggak net yang tadi yang Ya. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya, dengan rekan saya. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan storage demand di negara lain. Dalam kasus ini yaitu negara India. India akan membutuhkan lebih banyak penyimpanan baterai daripada negara lain untuk dorongan energi terbarukannya yang ambisius. Baterai telah muncul sebagai teknologi kunci untuk transformasi sistem kelistrikan dan pengurangan emisi karbon di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa seri World Energy Outlook 2020 IEA akan menyertakan fokus khusus pada baterai akhir tahun ini. Sumber energi terbarukan memberikan peningkatan jumlah pasokan listrik di negara-negara di seluruh dunia. Elemen penting dalam dekarbonisasi sektor kelistrikan yang menyumbang hampir 40% CO2 global seiring dengan pertumbuhan variabel energi terbarukan seperti angin dan panas surya. Sistem kelistrikan harus semakin fleksibel untuk merespon perubahan penawaran dan permintaan secara efektif. Baterai sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas yang meningkat ini. Selama 2 dekade berikut, pertumbuhan global dalam baterai akan melampaui opsi fleksibilitas yang tersedia untuk sistem kelistrikan. Menurut World Energy Outlook 2019, baterai juga memiliki kelebihan lain. Mereka meningkatkan nilai dan daya saing PV surya dengan menyimpan listrik yang dihasilkan selama periode cerah dan mengirimkannya kembali ke jaringan di lain waktu. Penyimpanan baterai ditambah dengan panel surya juga tampaknya menjadi salah satu cara paling hemat biaya untuk membantu menyediakan listrik yang menjangkau bagi masyarakat terisolisasi. Mobil listrik menggerakkan kemajuan baterai. Baterai tentu saja berguna di banyak bidang lain selain sistem tenaga, seperti mobil listrik. Dan ini sangat penting dalam menurunkan biaya pembuatan baterai. Biaya pembuatan baterai telah turun lebih dari 80% sejak 2010 berkat peningkatan teknologi di berbagai aplikasi. Pada
2018, sekitar 70 gigawatt jam atau gigawatt per hour sel baterai digunakan untuk mobil listrik seluruh dunia. Sementara 8 gigawatt per hour baterai stasioner ditambahkan untuk memberikan fleksibilitas di sektor tenaga. Menggabungkan tenaga surya dan baterai di India. Meningkatkan penyebaran variabel energi terbarukan dan perubahan pola permintaan listrik akan mengandalkan kebutuhan global untuk mendapatkan sumber daya fleksibilitas sistem, termasuk dari baterai. Berdasarkan kebijakan yang dinyatakan, energi terbarukan merupakan 2/3 dari semua penambahan kapasitas pembangkit listrik global hingga tahun 2040. Dan PV surya menjadi sumber terbesar dari kapasitas terpasang sekitar tahun 2035. Tren ini akan mendorong peningkatan yang signifikan dalam penggunaan penyimpanan baterai yang dipimpin oleh India, yang diproyeksikan menyumbang lebih dari 1/3 dari total penyebaran pada tahun 2040. Namun, dalam skenario ini, emisi CO2 dari sektor kelistrikan tetap tinggi di sekitar tingkat saat ini sebesar 13,8 miliar ton, dan sekitar tersebut tetap menjadi salah satu yang terbesar dari sumber pencemaran udara, terutama Asia. Ya, pembagian dalam penggunaan baterai global menurut wilayah dalam State Policy Scenario dari tahun 2018 sampai 2040. Bisa dilihat dalam grafik ini. Nah, India awal tahun 2018 tidak berkontribusi sama sekali. Tapi di tahun selanjutnya sangat berkembang pesat. Jika biaya sistem penyimpanan baterai turun di bawah 1/3 dari tingkat saat ini, keputusan investasi dalam kapasitas daya baru akan berubah drastis, terutama di India. Menggabungkan PV surya dengan baterai yang terjangkau menawarkan cara yang menarik untuk menyediakan listrik dan fleksibilitas di India. Kombinasi ini akan menjadi kompetitif dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam waktu dekat dan memungkinkan penyebaran PV surya yang hemat biaya dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh? Saya Fauzan, di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang storage demand dari negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki banyak tempat penyimpanan energi untuk listrik terbarukan. Menurut salah satu artikel, mereka mengidentifikasi 657 tempat potensial di seluruh Bali untuk penyimpanan energi. Atau di Indonesia itu lebih dikenal dengan penyimpanan energi hidro terpompa, yaitu Pump Hydro Energy Storage, dengan kapasitas penyimpanan potensial gabungan 2.300 gigawatt per jam. Penyimpanan energi hidro terpompa adalah teknik untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Menggunakan pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti tenaga matahari dan angin. Lalu, panel surya atau fotovoltaik dan tenaga angin kini menjadi teknologi pembangkit listrik utama yang dipasang di seluruh dunia setiap tahunnya. Indonesia memiliki potensi energi surya terbesar karena lokasinya di kawasan tropis. Untuk menghasilkan pasokan listrik dari tenaga surya bagi seluruh negeri ini dibutuhkan kurang dari 1% dari tanah Indonesia. Sekitar separuh dari panel-panel itu potensial dipasang di atas atap-atap gedung, meski Indonesia hanya memiliki sedikit fotovoltaik saat ini. Karena berlokasi di Khatulistiwa, energi matahari di Indonesia tidak banyak berkurang sepanjang tahun. Tidak seperti negara-negara lainnya. Sistem kelistrikan di Indonesia berbanding sama dengan Australia. Di Australia, secara efektif semua kapasitas pembangkit baru adalah fotovoltaik dan angin. Dan tidak ada pembangkit listrik batu bara yang akan dibangun. Kebutuhan
kebutuhan air tahunan dan dari jaringan listrik terbarukan 100% yang didukung oleh PHES akan jauh lebih sedikit dibanding sistem fosil saat ini karena angin dan fotovoltaik tidak membutuhkan air pendingin. Indonesia memiliki potensi penyimpanan hidro terpompa terbesar sekali. PHES dapat segera dibangun untuk menyeimbangkan jaringan listrik dengan jumlah tenaga panel surya dan angin hingga 100%. Nah, untuk situs-situs waduk di Bali, setiap situs memiliki antara 1 gigawatt per jam dan 100 gigawatt per jam potensi penyimpanannya. Untuk menempatkan ini dalam perspektif di kebutuhan energi, Indonesia mungkin membutuhkan kurang dari 1000 gigawatt per jam penyimpanan yang tersebar di beberapa puluh situs di Nusantara untuk mendukung sistem listrik terbarukan yang mencapai 100%. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tadi telah dijelaskan tentang masalah-masalah tadi telah dijelaskan tentang pengertian dari storage demand atau demand storage. Terus selanjutnya ada demand storage di luar negeri. Akhir saya menjelaskan sedikit tentang demand storage di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.